Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika dengan pokok bahasan statistika. Kali ini kita akan fokus belajar tentang mencari mean atau rata-rata untuk data kelompok supaya para siswa bisa lebih maksimal belajarnya selama belajar mandiri di rumah. Ukuran penyebaran data itu ada 3, yaitu dengan mencari mean, media, dan modus. Kali ini kita akan mencari rata-rata hitung khusus untuk data kelompok. Menentukan rata-rata hitung data kelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti kadang ada soal berupa soal cerita, dan kalian harus membuat tabel distribusi frekuensinya untuk mencari rata-rata, median, atau modus. Ada 3 rumus untuk mencari rata-rata hitung data berkelompok. Yang pertama dengan rumus sigma. Rumus sigma ini X rata-rata sama dengan sigma frekuensi dikali XI. XI itu titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya. Titik tengah dapat kita cari dengan mencari setengah dikalikan batas bawah ditambah batas atas. Ini yang cara pertama. Cara kedua dengan rumus coding. X rata-rata sama dengan X0 tambah sigma kali F1 kali CI per N dikalikan panjang kelas. CI itu adalah kode titik tengah, dan X0 adalah titik tengah pada frekuensi terbesar. Ini rumus yang kedua. Rumus yang ketiga dengan rata-rata duga. X rata-rata sama dengan X0 tambah sigma dari FI dikalikan DI per N. N atau banyaknya data yang ada. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima tertera pada tabel di samping. Tabel pendapatan 50 pedagang kaki lima pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk pendapatan dari dalam satuan puluhan ribu rupiah, dari 10.000 sampai 50.000 itu ada 6 pedagang. Dari 6 sampai 10 itu ada 20 pedagang. Dari 11 sampai 15 itu ada 10 pedagang. Dari 16 sampai 20 ada 9 pedagang. Dan 21 sampai 25 ada 5 pedagang. Kita akan menghitung mencari rata-rata ini dengan menggunakan 3 cara tadi: sigma, coding, dan rata-rata duga. Yang pertama dengan rumus sigma. Dari tabel soal kita buat kolom pertama dan kolom kedua. Itu ada frekuensinya tadi, FI. Lalu kita tambahkan kolom ketiga, titik tengah, menjadi tengah. Kita perhatikan frekuensinya tadi, batas atas dan ada batas bawah. Maka XI, mencari XI-nya, rumusnya setengah ditambah 1 dari kelas yang pertama, itu adalah 1 dan 5. Berarti setengah dikalikan 1 tambah 5 sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. Bisa kita tulis nanti di sini itu 3. Lalu untuk kelas yang kedua 6 sampai 10, maka titik tengahnya adalah setengah dikalikan 6 ditambah 10. Berarti setengah dikalikan 16 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk S3 berarti berapa? X3 berarti kalau kita setengah dikalikan 11 tambah 15 diperoleh setengah kalikan 26 sama dengan 13. Nilai-nilai ini kita masukkan di kolom yang ketiga. Sehingga diperoleh 3, 6, 13,
18, dan 23. Dari nilai tengahnya. Kolom keempat itu perkalian. Perkalian dari kolom kedua dan kolom ketiga. Kita kalikan untuk mengisi di kolom keempat. 6 dikalikan 3 didapat 18. 20 kali 8 berarti 160. 10 kali 13 130. 9 kali 18 didapat 162. 5 dikali 23 sama dengan 115. Kemudian semua nilai F kali X kita jumlahkan, didapat 585. Dan jumlah frekuensi 6 tambah 20 tambah 10 tambah 9 tambah 5 didapat 50. Itu yang kita letakkan ke rumus. Sigma X rata-rata sama sigma Fi dikalikan Xi per sigma Fi. Sigma ini kita dapat adalah 585 dibagi 50, sehingga diperoleh X rata-ratanya adalah 11,7. 585 dibagi 50, 11,7. Maka pendapatan rata-rata pedagang, karena tadi dalam satuan puluhan ribu, maka 11,7 dikalikan 10.000, hasilnya 117.000. Ini dengan rumus sigma. Sekarang dengan rumus coding. Dengan rumus coding sama, kita siapkan dua tabel utama. Dalam soal ada dua kolom utama ini. Dengan rumus X rata-rata sama dengan X0 ditambah sigma kali Fi Ci per N dikalikan I panjang kelas. Oke. Kita langkah pertama, kita tambahkan kolom yang ketiga. Kolom ketiga tadi adalah nilai tengah dari X. 1 sampai 5, nilai tengahnya adalah 3. 6 sampai 10, nilai tengahnya sampai 8. 11 sampai 15 sama dengan 13, dan seterusnya. Semoga masih ingat cara mencarinya. Saya ulangi. X pertama jadi setengah 1 ditambah 5 sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. Ini yang kita masukkan ke kolom. Selanjutnya kita tambah kolom keempat. Kolom keempat itu adalah Ci, kolom Ci. Itu kita ambil, caranya adalah kita lihat frekuensi yang terbesar. Frekuensi terbesar dari 6, 20, 10, 9, dan 5. Frekuensi terbesarnya adalah 20. 20 kita misalkan dengan 0. Kita ambil 0. Dan di atasnya itu kelas dengan frekuensi terbesar ada 20. 8 itu adalah nilai tengah pada frekuensi yang terbesar. 0 adalah kode pada frekuensi terbesar. Lalu di atas 0 kita mulai dengan angka negatif 1. Kalau masih ada lagi di atasnya berarti negatif 2 dan seterusnya. Di bawah 0 kita isi dengan angka 1, 2, dan 3. Lalu kita tambah dengan kolom yang kelima. Kolom kelima ini ada perkalian dari Fi dan Ci. Berarti 6 dikali min 1, 20 kali 0, 10 kali 1, 9 kali 2, 5 dikali 3. Sehingga 6 kali min 1 dapatnya min 6, 20 kali 0 dapatnya 0, 10 kali 1 dapat 10, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Fi kali Ci jumlah semuanya adalah 37, dan Fi kolom jumlahnya adalah 10. Kita masukkan ke rumus. Diketahui ada X0 tadi, nilai tengah terbesar itu adalah 8. Lalu perkalian jumlah perkalian Fi kali Ci itu adalah 37. Jumlah frekuensinya ada 50. Panjang kelasnya kita lihat dari frekuensi terbesar itu adalah 6. 6 dikurangi 1 dibagi 1 panjang kelasnya adalah 5.
Sehingga kita masukkan ke rumus, X rata-rata sama dengan 8 ditambah 37 dibagi 50 dikalikan 5. Didapat 8 ditambah 3,7 hasilnya sama 11,7. Berarti sama dengan mencari dengan rumus sigma. Tidak ada perbedaan hasil. Kalau ada perbedaan hasil, kemungkinan adalah karena kesalahan pada penjumlahan negatif positif di sini. Sekarang dengan rata-rata cara ketiga, dengan rata-rata duga. Langkah pertama, tetap dalam soal kita buat dua kolom. Kolom pertama, kolom kedua dari soal. Yang diperlukan adalah D1. D1 gimana mendapatnya? Kita tambahkan dulu kolom ketiga, yaitu nilai tengah tadi. XI, nilai tengah dari frekuensi. D1 kita tetap patokan secara termudah adalah ambillah frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar di sini adalah 20. Itu sebagai patokannya. Kelas dengan frekuensi terbesar adalah 20. X0 adalah nilai dugaan, 8 itu sebagai nilai dugaan, diambil dari frekuensi terbesar. Lalu mengisi D1-nya. D1 adalah nilai tengah dikurangi nilai dugaan, berarti tinggal kita kurangi. D1 berarti di atasnya 3 kita kurangi 8, hasilnya negatif 5. Dikurangi 8, hasilnya negatif 5. Untuk kelas kedua, 8 dikurang 8 sendiri, hasilnya adalah 0. Untuk kelas ketiga, 13 dikurangi 8, hasilnya adalah 5. Untuk kelas keempat, 18 dikurangi 8, hasilnya adalah 10. Untuk kelas kelima, 23 dikurangi 8, hasilnya adalah 15. Sehingga kita peroleh perkalian FI dikalikan DI, kita kalikan 6 dikalikan 5, negatif 5, hasilnya negatif 30. Lalu 20 kita kalikan dengan 0, hasilnya juga 0. 10 dikalikan 5, hasil 50. 9 dikalikan 10, hasilnya 90. 5 dikalikan 15, hasilnya 75. Kita jumlahkan semua dapat 185. Sehingga kita masukkan ke rumus 8 nilai tengah dugaan ditambah 185 dibagi 50, hasilnya 8 ditambah 3,7 didapat 11,7. Sehingga penghasilan rata-rata pedagang 11,7 kalikan 10.000 sama dengan 117.000. Kalau kita perhatikan, dengan dalam soal yang sama, kita menggunakan ketiga cara yang berbeda, dengan rumus sigma, dengan rumus coding, maupun dengan rata-rata duga, semua mendapat hasil sama, yaitu 11,7. Yang membedakan adalah rumus sigma itu kita akan mendapat perkalian yang besar, FI kali XI, pasti dapatnya akan nilai yang paling nilai besar. Kesulitannya nanti adalah membagi, tapi ini cara yang paling mudah dan sederhana. Rumus coding juga sama, tinggal patokannya yang rumus coding dan rumus rata-rata duga. Kesulitannya adalah menjumlahkan plus minus. Kadang kalau kita mau cepat-cepat kurang teliti bisa salah menjumlahkan. Beda rumus coding dan rumus rata-rata duga, bedanya adalah di kolom C1 untuk coding dan rata-rata duga D1. Kalau coding dari frekuensi terbesar itu pasti 0, di atasnya langsung min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, dan ke bawah 1, 2, 3, ini pasti. Sedangkan kalau pakai rata-rata duga, dia harus dikurangkan dulu. 3 dikurangi 8, negatif 5 cara mengisinya. 8 dikurangi 8, 0. 13 dikurangi 8, 5. Hanya itu yang membedakan antara coding dan rata-rata duga.
Mana yang paling mudah bagi Anda semua, para siswaku yang hebat? Silakan kalian coba supaya kalian bisa lebih membedakan dan mahir menggunakan ketiga rumus ini. Supaya kalian mahir, silakan kalian coba latihan ini. Ada 2 latihan. Yang pertama, hitunglah jarak rata-rata yang ditempuh siswa dari rumah ke sekolah dengan ketiga cara: sigma, coding, dan rata-rata duga dari tabel 3 ini. Kalian kerjakan. Jika hasilnya berbeda, berarti diulangi kembali, berarti ada salah perhitungan, khususnya coding dan rata-rata duga atau penyembelahan plus minus. Soal yang kedua, hitunglah panjang rata-rata 50 kawat, potong kawat dari tabel 4. Juga tetap menggunakan rumus sigma, coding, atau rata-rata duga. Jika hasilnya sama, berarti perhitungan kalian benar. Tapi jika beda, berarti kalian coba lagi, cek di penyembelahan plus dan minus itu tersebut. Oke, demikian penjelasan singkat saya. Jika ada kesulitan, kita masih bisa berkomunikasi lewat WA. Silakan bertanya. Saya tunggu hasil pekerjaan kalian, dan sukses selalu untuk kalian semua. Jaga kesehatan dan sampai berjumpa untuk materi berikutnya.